Perseteruan Weni Aryani dan Reski Aditya kini semakin memanas. Kemarin, tepatnya tanggal 6 September 2021, Weni dipanggil guna menjalani pemeriksaan terkait laporan yang ia layangkan pada suami Citra Kirana tersebut. Diperiksa selama 3 jam lebih, lantas bagaimanakah hasil pemeriksaan tersebut? Dan bagaimana penjelasan pihak yang berwajib tentang kasus dugaan penelantaran anak tersebut? Sebelumnya, diketahui pihak Reski Aditya selama ini masih saja menolak untuk mengakui Keke sebagai darah dagingnya. Lantas, benarkah pelaporan Weni ke Polres Metro Jakarta Selatan itu adalah bentuk keputusan Weni? Serta, benarkah pula Weni akan turut mempolisikan keluarga Reski Aditya yang selama ini menghambat komunikasinya dengan suami Citra Kirana itu? Lantas benarkah Weni masih menunggu itikat baik Reski Aditya untuk bersedia tes DNA secara sukarela? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Weni Aryani dan Reski Aditya semakin memanas. Berawal dari keinginan Weni agar sang anak Keke diakui oleh Reski Aditya sebagai anak biologisnya, kini masalah justru melebar dan berakhir dilaporkannya Reski Aditya atas dugaan penelantaran anak. Kemarin, tepatnya Senin sore 6 September 2021, Weni Aryani tampak menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan guna memenuhi panggilan pemeriksaan atas kasus yang ia laporkan. Usai diperiksa selama 3 jam lebih, Weni mengaku dirinya diberondong 60 pertanyaan terkait awal mula kedekatannya dengan Reski Aditya. Lantas, di balik hiruk-pikuk pelaporan ini, bagaimanakah kondisi anak Weni Aryani? Benarkah sang anak selalu memberikan dukungan untuk ibundanya yang sedang berjuang? Hah? Agenda Apa kawin? ya Hari ini agendanya? laporan kasat mata. Oke, ditunggu kawin. Ya. Ini saya Mau menanyakan laporannya kayak gue. ada laporan juga Kak hari ini Kak. Iya. Nanti di luar ya kak? Ya. Ada Apa nih bang? Ya. Ini tadi ada berapa pertanyaan dari polisi? 60 lah pokoknya. Apa aja? Pertanyaannya Terkait apa aja mungkin Mbak Weni? Sama lah perkenalan awalnya seperti apa gitu kan. Terus bagaimana Reski mengenal Keke gitu. Sebetulnya bukan buntu ya, perdata masih kita jalani gitu kan. Dan Reski mau tidak hadir di pengadilan pun nggak ada masalah, dia sudah diwakilkan kuasa hukumnya. Tapi kan ada jawaban di PN itu yang summary-nya adalah dia menolak DNA. Itulah makanya kita melakukan langkah hukum ini ya Bang ya. Untuk kondisi anak sendiri sempat mengetahui ya untuk berita-berita seperti ini apa Pak Weni sendiri kayak menghalangi? Tahu. Karena saya juga sudah tidak bisa protek ya, karena dari handphone, dari TV segala macam. Ibunya lagi berjuang. Keke tahu sekali hal itu. Saya bilang dari awal bahwa yang tahu persoalan ini tuh banyak. Dari awal saya bilang kalau teman-teman ingat bahwa ini bukan rahasia lagi. Itu mungkin teman-teman lama saya yang bersimpatik ya. Siapa sih ibu-ibu yang tidak tergugah hatinya? Siapa sih, sini banyak juga perempuan kan? Pasti punya hati nurani lah. Tanpa perlu saya cari tahu siapa, masih mereka bersimpati pada Keke.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Weni Aryani melaporkan Reski Aditya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus lalu. Terkait laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar pun angkat bicara. Dalam keterangannya, Kompol Ahmad Akbar pun menjelaskan bahwa kasus dugaan penelantaran anak yang dilaporkan oleh Weni Aryani masih dalam tahap pemeriksaan awal. Lantas, pasal apakah yang disangkakan pada Reski Aditya? Bagaimana penjelasan pihak kepolisian tentang hal tersebut? Terkait hal tersebut, kita menerima laporannya pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Ya. Itu sudah kita terima, kemudian saat ini prosesnya sedang berjalan. Tentang dugaan tindak pidana perlindungan terhadap anak, mungkin secara sederhana berkaitan dengan penelantaran anak. Ini proses masih pada tahap pendalaman dari pihak pelapor. Kita sendiri juga belum memperoleh data pemeriksaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ini sifatnya masih penyelidikan awal saja, sesuai dengan permasalahan yang dilaporkan oleh pihak pelapor dan tahapnya masih penyelidikan, sehingga saya belum bisa menyampaikan secara spesifik pasal apa yang disangkakan. Jadi pemeriksaan pada kali ini tentunya akan menggali materi-materi yang terjadi di dalam dugaan kasus pidana yang mungkin dapat dituangkan dalam pasal 76B sama 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal itu adalah suatu pasal yang membuka delik tentang penelantaran anak. Perseteruan antara Weni Aryani dan Reski Aditya ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, selain mempolisikan Reski, pihak Weni pun diduga akan turut mempolisikan keluarga besar Reski Aditya yang menghambat penyelesaian masalahnya dengan suami Citra Kirana itu. Lantas benarkah kasus ini akan memunculkan tersangka baru dari pihak Reski Aditya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Diketahui sebelumnya bahwa selama ini Reski Aditya masih saja menyangkal jika putri dari Weni Aryani yaitu Keke adalah darah dagingnya. Bahkan dalam sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Tangerang, melalui kuasa hukumnya, Reski pun menolak dengan tegas untuk melakukan tes DNA. Lantas, benarkah laporan Weni atas kasus dugaan penelantaran anak ini adalah bentuk keputusasaannya lantaran selama ini tampak tidak digubris oleh Reski Aditya? Lantas apa harapan Weni terkait perseteruannya dengan Reski yang tidak kunjung usai? Balik lagi yang saya bilang tadi, saya menuntut pengakuan. Tapi kan dalam jawaban Reski di Pengadilan Negeri Tangerang, itu dia menolak untuk melakukan tes DNA. Ya kan? Jadi saya harus melakukan apa? Ya, saya coba. Saya lebih diskusi dengan kuasa hukum, akhirnya kita sudah bersepakat untuk mengajukan pidananya, mempidanakan Reski. Dalam pasal yang tadi disebutkan, penelantaran anak. Tadinya saya berpikir tuh penelantaran itu kan tidak dinafkahi dari 0 sampai 21 tahun gitu kan. Nafkah itu tidak hanya materi ya, tapi kasih sayang, perhatian itu juga penelantaran. Ya, tidak hanya materi. Nah, tapi tidak dihitung dari 0. Dari semenjak saya hamil. Enggak putus asa. Kita memperkuat keyakinan kita, ya kan? Karena kita juga melihat impact dampak dari jawaban-jawaban dari pengadilan seperti apa, gitu kan? Makanya kita melakukan langkah lain. Sekarang kalau bicara bukti ya, satu-satunya kekuatan itu adalah DNA. Sekarang banyak bilang, mana foto Keke di pangku Reski? Ada, tetap di ngeles. Saya jadi maju
salah, mundur salah. Jadi tes DNA dong. Ayo buktiin sama-sama. Sementara itu, dalam usahanya untuk menyelesaikan perseteruannya dengan Reski Aditya, selama ini Weni mengaku sering mendapatkan hambatan dari keluarga besar Reski yang seolah menutup-nutupi kelakuan Reski. Bahkan untuk sekedar membicarakan kepentingan anak pun, Weni terkesan dihalang-halangi oleh keluarga Reski. Lantas benarkah pihak Weni Aryani juga akan mempolisikan keluarga besar Reski Aditya atas dugaan persekongkolan? Serta benarkah kasus ini akan memunculkan lebih dari satu tersangka? Pemeriksaan kali ini sebenarnya ada fakta baru yang terungkap di sini. Ketika si klien kami ini hendak mengkomunikasikan tentang anak ini kepada terlapor, ternyata upaya yang dilakukan klien saya ini juga dihambat oleh keluarga besarnya. Artinya di sini kami dapat mengembangkan peristiwa ini bahwa apa yang dilakukan oleh si Reski ini juga sebenarnya dibantu oleh keluarga besarnya. Artinya tidak menutup kemungkinan perkembangan di dalam laporan kami ini akan dibuka dengan pasal baru, yaitu tentang 55 penyertaan. Apakah di penyertaan itu ada persekongkolan ataukah ada pembantuan yang melawan secara hukum, itu tentunya akan menjadi bahan penelitian lagi untuk pihak penyidik, di mana kemungkinan kasus yang dilaporkan ini bisa berkembang menjadi 2 atau 3 tersangka ke depannya. Ya, artinya ketika komunikasi ini hendak dibangun secara positif, tapi malah yang diterima itu diblokir, ditutup, komunikasi diputus, sehingga hubungan antara kepentingan anak dengan orang tuanya ini juga menjadi terhambat. Artinya ada 2 peristiwa yang bisa ditekankan di dalam kejadian ini. Yang pertama, di mana ada seseorang yang pada saat ini sangat mati-matian untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan. Tapi di sisi lain ada juga satu orang yang sibuk lari dari muka hukum untuk lari dari pertanggungjawaban. Dalam persidangan, Reski Aditya masih tak bersedia untuk mengakui bahwa Keke adalah anak biologisnya. Bahkan dengan terang-terangan, Reski pun juga menolak untuk tes DNA. Lantas, bagaimanakah reaksi Weni untuk menanggapi hal tersebut? Benarkah Weni masih menunggu itikat baik Reski untuk melakukan tes DNA secara sukarela? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Dalam sidang sebelumnya yang digelar pada tanggal 18 Agustus 2021, Reski Aditya melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban mengenai tudingan memiliki anak di luar nikah dengan Weni Aryani. Kendati demikian, Reski Aditya pun dengan tegas mengatakan bahwa Keke bukanlah anak biologisnya. Tak hanya itu, bahkan secara terang-terangan, Reski mengaku bahwa dirinya hanya mengenal Weni sebagai partner bisnis, dan dengan tegas pula, Reski menolak untuk melakukan tes DNA. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak Weni Aryani akan jawaban Reski tersebut? Dia mengakui memang ada hubungan, tapi tidak mengakui bahwa penggugat hamil karena hubungan dengan tergugat. Jadi otomatis itu menyatakan
tidak mengakui anak yang lahir itu hasil dari pihak hubungan para pihak. Mengakui ada hubungan bisnis. Di sini dibilang bisnis. Nah, jadi ya ada yang dia sembunyikan. Nah, untuk itu kami akan membuat surat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan para pihak tes DNA. Tergugat ya pada dasarnya selalu tidak mengakui. Tidak mengakui itu aja dalilnya. Jadi berjawab hanya tidak mengakui. Nah, nanti kita akan buktikan melalui tes DNA. Tidak masalah buat dia melupakan masa lalu gitu ya. Apalagi melupakan masa lalu saya, nggak ada masalah. Tapi yang dia tidak bisa lupakan, dia punya hak untuk mangkir. Dia punya hak juga untuk tidak bicara. Dia punya hak untuk tidak datang. Itu adalah hak dia sebagai Reski. Cuman ingat, saya juga punya hak. Saya punya hak untuk berjuang. Untuk berjuang, memperjuangkan status anak saya. Kita masing-masing akan berjalan di cara kita masing-masing gitu kan. Jadi Reski silakan sah-sah aja kok. Nanti biarkan pengadilan yang akan membuktikan semuanya. Dia memang harus mempertahankan keluarganya. Saya juga punya kehidupan sama anak saya gitu. Saya juga tetap berjalan, kita tetap beraktivitas kan. Ini semua tidak harus membuat kita berdua menjadi kehilangan keluarga, tidak. Dia berhak. Tapi kalau untuk urusan pengadilan ya saya menjalani gitu loh. Jadi saya tidak berkomentar atas pribadinya Reski. Sementara itu, alih-alih menyerah karena anaknya tidak kunjung diakui oleh Reski Aditya, Weni Aryani justru mengaku akan terus memperjuangkan hak anak tersayangnya. Bahkan, lebih lanjut, Weni mengaku bahwa dia akan selalu menunggu itikat baik Reski Aditya untuk melakukan tes DNA secara sukarela. Lantas, apa yang membuat Weni Aryani mati-matian untuk mempertahankan tuntutannya? Benarkah selama ini kepentingan sang anak yang selalu membuatnya tergerak untuk terus memperjuangkan tuntutannya? Tadi pernah disebutkan bahwa DNA itu bisa sukarela, bisa dipaksa. Saya sih mengharapkan Reski sukarela ya tanpa perlu panjang begini. Tapi kalau sudah panjang ya sudah, mau gimana lagi. Sebetulnya bukan salah dan benar ya, balik lagi. Ini kan untuk kepentingan anak gitu loh. Dalam pasal 3 kalau saya tidak salah, perlindungan anak itu anak berhak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Itu aja sih yang saya perjuangkan. Saya tunggu aja itikat baiknya. Hati nurani kan saya sudah sering bilang tuh ya, saya cuma minta hati nurani. Tapi tidak ada tanggapan, tidak ada tanggapan. Ya kita ikuti sajalah proses perdata. Keke tahu masalah ini. Cuman saya tanya, bagaimana Keke kalau misalnya apakah kamu maafin? Kalau misalnya sampai tidak ada pengakuan. Keke bilang, maafin mah, bagaimanapun dia ciptaan Allah, kata Keke. Keke cukup berbesar hati lah. Cuman sekali lagi Keke itu masih di bawah umur. Nanti kelak dia akan menjadi gadis, akan menjadi wanita gitu kan. Dia akan punya pemikiran yang berbeda. Semakin ini berlarut, itu akan menyakiti hati anak saya. Saya akan terus berjuang. Kelak Keke akan tahu ya. Nanti Keke besar, Keke akan melihat mama sudah berjuang sejauh ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.